Halo teman-teman investor dan trader semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas salah satu saham batubara yang, jujur aja, dari dulu selalu punya magnet tersendiri di pasar. Ada yang suka karena dividennya, ada yang suka karena fundamentalnya, dan ada juga yang suka karena pergerakannya sering bikin deg-degan. Ya, kita bahas PT Bukit Asam Terbuka (PTBA). Dan yang bikin menarik, belakangan ini muncul pembahasan. Valuasi PTBA itu diperkirakan 32 triliun rupiah, dan kalau dihitung dari situ, harga wajarnya harusnya segini. Pertanyaannya, apakah PTBA sekarang masih undervalue? Seberapa realistis targetnya, dan bagaimana peluang pergerakan harga PTBA ke depan, khususnya di 2026? Gas, kita bedah pelan-pelan tapi lengkap. Bagian 1, PTBA lagi di posisi menarik. Oke. Sebelum masuk ke hitung-hitungan valuasi, kita lihat dulu konteksnya. Saham PTBA sempat ditutup di kisaran Rp2.440 pada perdagangan tanggal 15 Januari tahun 2026. Nah, angka ini jadi penting, karena analis melihat ada gap antara harga pasar dengan nilai wajar. Dan disinilah narasinya mulai menarik. Karena kalau benar nilai intrinsik PTBA ada di sekitar Rp2.800, artinya ada potensi kenaikan sekitar Rp2.800, Rp2.440 sama dengan Rp360. Atau kira-kira sekitar 14% hingga 15% upside, belum termasuk dividen. Itu bukan angka kecil, apalagi untuk saham batubara yang biasanya dianggap sudah mature. Bagian 2, kenapa PTBA dinilai masih murah? Sekarang kita masuk ke inti, kenapa analis berani bilang PTBA harusnya lebih tinggi. Menurut riset Pintracos Sekuritas, ada beberapa poin yang bikin PTBA terlihat kuat dari sisi fundamental dan aset. 1. PTBA punya tambang gede, yang real, bukan sekadar cerita. PTBA punya wilayah izin usaha pertambangan (IUP) sekitar 65.632 hektare di Sumatera Selatan. Ini penting karena PTBA punya cadangan dan produksi yang memang top tier. Dan batubaranya termasuk termal dengan kadar sulfur dan abu rendah, lebih disukai industri PLTU. 2. PTBA itu bukan cuma jual batubara, tapi punya ekosistem. PTBA punya nilai lebih karena bisnisnya terintegrasi, mencakup logistik kereta tracking, handling, pelabuhan, sampai diversifikasi energi seperti PLTS. Dan inilah yang biasanya tidak langsung kelihatan kalau orang cuma lihat laporan laba rugi. Bagian 3, proyek kereta api, ini game changer. Nah, katalis yang sering disebut pasar adalah proyek jalur kereta Tanjung Enim, Keramasan. Detailnya, panjangnya sekitar 158 km. Kapasitas angkut sekitar 20 juta ton per tahun. Progres konstruksi sudah 58% per September tahun 2025. Diproyeksikan mulai beroperasi kuartal 2 tahun 2026. Kalau proyek ini sukses tepat waktu, maka efeknya bisa ke efisiensi logistik, percepatan pengiriman, penurunan biaya per ton, margin lebih stabil saat harga batubara turun. Buat saham komoditas seperti PTBA, efisiensi itu ibarat tameng saat badai datang. Bagian 4, kondisi kinerja, naik volume, turun ASP. Sekarang kita lihat performa sampai September tahun 2025. PTBA membukukan pendapatan sekitar Rp31,33 triliun, naik tipis 2% year-on-year. Yang jadi pendorong adalah volume penjualan. Volume penjualan naik 8%, jadi sekitar 33,7 juta ton. Tapi, ada tantangannya, ASP, harga jual rata-rata, turun sekitar 6%. Jadi ceritanya, jualan naik, tetapi harga komoditas turun, makanya laba ikut terkoreksi, dan ini normal untuk siklus batubara. Bahkan laba bersih sampai periode itu disebut terkoreksi ke sekitar Rp1,4 triliun karena beban bahan bakar, dan normalisasi harga komoditas. Bagian 5, hitungan valuasi, EV Rp32,3 triliun. Oke, ini bagian yang paling dicari, valuasi. Pintracos Sekuritas menilai target harga PTBA Rp2, L800, berdasarkan Enterprise Value EV Rp32,3 triliun. Nah teman-teman, sederhananya begini.
Kalau nilai bisnis PTBA dianggap 32 triliun rupiah, enterprise value, dan pasar saat ini belum menghargai sampai level tersebut, berarti ada ruang re-rating. Dan rekomendasi yang diberikan adalah buy. Target Rp2.800. Sekarang logikanya bukan PTBA pasti ke 2.800, tapi kalau sentimen komoditas netral positif, logistik makin efisien, proyek kereta mulai operasi sesuai jadwal maka harga pasar bisa naik mengejar valuasi wajar. Bagian 6, proyeksi 2026, PTBA stabil dulu, baru naik. Menurut riset tersebut, pendapatan 2026 diperkirakan stabil di sekitar 42 triliun rupiah. Lalu 2027 naik sekitar 4% menjadi 43,6 triliun rupiah. Ini memberi sinyal bahwa analis tidak mengarang pertumbuhan besar, melainkan 2026 bertahan dan konsolidasi. 2027 mulai normalisasi siklus. Bagian 7, skenario pergerakan harga PTBA ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu penonton, pergerakan harga ke depan. Saya buat 3 skenario ya, biar realistis. Skenario 1, bullish PTBA menuju 2.800. Syaratnya, harga batubara relatif stabil, kinerja 2026 tidak anjlok drastis. Proyek logistik lancar kereta, pelabuhan. Sentimen IHSG tetap risk on. Target, bertahap menuju Rp2.650 hingga Rp2.800. Skenario 2, sideways sehat PTBA bertahan. Syarat, batubara fluktuatif tapi tidak crash. IHSG normal. Tidak ada kejutan negatif. Rank, Rp2.300 sampai Rp2.550 trader bisa manfaatkan swing di rank ini. Dan, skenario 3, bearish koreksi lanjut. Syarat, komoditas drop dalam, biaya logistik naik, atau market risk off besar. Potensi, turun uji support psikologis di bawah area 2.300. Bagian 8, apakah PTBA layak dilirik? Kalau saya simpulkan dalam bahasa yang super simple, PTBA ini bukan saham yang akan terbang 200% seminggu. Tapi PTBA adalah saham yang sering jadi incaran untuk value investing, dividend play, dan swing mengikuti siklus batubara. Dan ketika valuasinya disebut setara enterprise value 32 triliun rupiah dan target harga Rp2.800, itu memberi gambaran bahwa kalau market balik menghargai fundamentalnya, PTBA belum selesai ceritanya. Begitulah teman-teman, jadi ulasan ini sudah lengkap tentang valuasi PTBA 32 triliun rupiah dan kenapa analis menilai harga wajar bisa ke Rp2.800. Kalau teman-teman mau ambil posisi, bisa pertimbangkan analisa ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update saham-saham yang lagi panas. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan sukses.